Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al Hasan dalam kajian yang bertemakan apa tema malam ini? Mana temanya ini? Saya kalau bicara sesuai tema. Temanya apa ini? Hah? Bagaimana? Coba tulis kembali. Coba. Harus pakai tema. Penuhanan Nabi Isa dalam perspektif Islam. Dari tema sudah salah. Makna definisi daripada perspektif itu sama dengan sudut pandang. Penilaian terhadap objek dalam sistem persepsi fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon maaf karena mengalami kemacetan kurang lebih 58 menit. 2 kilometer akan keluar tol Cilenyi, sampai sekarang ini masih macet. Macetnya itu memang bukan merayap, tapi memang tidak bisa bergerak. Mestinya saya tiba di masjid ini jam 7.38 menit, jam 19.38 menit. Sekarang saya tiba jam 20.30 menit sekian. Jadi ini tidak dapat kita duga. Kata orang tua-tua, malang tak dapat diduga, untung tak dapat diraih. Jadi kesabaran jamaah juga masih tetap menunggu untuk saya bisa hadir memberikan tausiah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al Hasan dalam kajian yang bertemakan apa tema malam ini? Mana temanya ini? Saya kalau bicara sesuai tema. Temanya apa ini? Hah? Bagaimana? Coba tulis kembali. Coba. Harus pakai tema. Penuhanan Nabi Isa dalam perspektif Islam. Dari tema sudah salah. Makna definisi daripada perspektif itu sama dengan sudut pandang. Penilaian terhadap objek dalam sistem
persepsi visual, setiap realitas menurut kasat mata itu adalah perspektif. Kalau kita mengatakan penuhanan Nabi Isa dalam perspektif Islam, ini menunjukkan bahwa kita mengakui ketuhanan Isa. Coba, ini kalau tesis nggak lulus ini. Bukan perspektif. Kalau pakai perspektif berarti bukan Islam. Penuhanan Yesus Kristus menurut perspektif Kristen. Islam tidak pernah mengakui. Islam menolak. Boleh juga bikin tema yang lain, penolakan Islam terkait perspektif ketuhanan Isa. Itu lebih rasional, lebih tematis dibanding penuhanan Nabi Isa dalam perspektif Islam. Padahal Islam menolak penuhanan itu. Mau menjelaskan bagaimana saya kalau begini? Apa ada orang Islam mengakui perspektif itu? Atau coba buka di Google lagi, apa itu perspektif? Perspektif itu adalah sistem penilaian secara kasat mata menurut persepsi visual. Itu. Jadi kalau Nabi Isa, sound sistemnya, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Itu yang dituhankan oleh orang Kristen bukan Nabi Isa. Yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Yesus Kristus. Nabi Isa adalah nabinya umat Islam. Atau anggaplah Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Anggaplah, gitu ya. Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Dalam dua kitab, baik Al-Quran maupun Bible Kristen, sama-sama akan mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Isa itu bukan Tuhan, Isa itu adalah Nabi. Dari dalam perspektif dua kitab. Karena di dalam beberapa kutipan ayat Bible Kristen, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Berarti dia diutus bukan sebagai Tuhan, dia diutus sebagai Nabi. Dalam perspektif Islam, wa itzqala Isa ibnu Maryamah ya Bani Israila inni Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima. Kata Nabi Isa, saya adalah hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kalian, tengah-tengah kamu. Sama enggak perspektifnya dengan Bible? Sama. Lalu di mana kira-kira konsep teori ketuhanan yang melekat pada diri Yesus Kristus? Konsepnya itu ada pada 12 kitab, ada 14 kitab yang dibuat oleh Paul, dari kitab Korintus sampai dengan kitab Timotius. Itu ada 14 susunan epistel Paulin, surat kiriman Paulus, surat buatan tangan Paulus. Itu syarat dengan filosofis ketuhanan Yesus. Maka kita harus dapat memastikan bahwa agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat.
tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan agama Nabi Isa. Orang Islam mengakui Nabi Isa adalah Rasul Allah. Dari 124.000 jumlah Nabi, Isa menduduki ranking sebagai Rasul Allah. Nabi tidak, semua Nabi adalah Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Kebetulan Isa tidak hanya Nabi, Isa juga Rasulullah. Muhammad tidak hanya Nabi tetapi juga Rasulullah. Jadi di dalam jumlah 124.000 Nabi terdapat 25 Rasul. Supaya lebih mudah begini, pegawai negeri jumlahnya ada ribuan, tapi yang kepala-kepala dinas cuma dapat dihitung dengan jari. Nabi tidak semua memiliki jabatan sebagai Rasulullah, tapi Rasulullah sudah pasti Nabi. Nah, ini cara belajar teologi Islam. Jangan nanti ditanya berapa jumlah Nabi dalam Islam, 25. Nabi itu tidak hanya 25, Nabi itu ada seratusan ribu, 100.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi yang Allah utus, ini persoalannya. Persoalan teologisnya, dari 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, hanya satu yang sukses, hanya satu yang berhasil menuntun umat manusia. Siapa dia? Ahmad bin Abdullah, atau dalam istilah Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal Nabi Adam. Nabi yang pertama gagal Adam. Nabi yang terakhir gagal adalah Isa alaihissalam, atau nama di kampung beliau di Bait Lam, Yeshua Hamashiach. Jadi nama aslinya Nabi Isa itu bukan Isa. Nama asli beliau di kampungnya dia adalah Yeshua. Dari bahasa Ibrani, karena dia orang Israel, bahasa Hebreu disebut dengan Yeshua Hamashiach. Bapaknya tidak ada, status keluarganya hanya memiliki seorang ibu. Dari latar belakang teologis inilah kemudian lahir fakta sejarah yang tersusun secara teori menjelaskan tentang siapa Nabi Isa. Ibu bapa saudara-saudaraku tidak akan tahu tentang Nabi Muhammad kalau ibu bapa tidak tahu dan tidak paham siapa Nabi Isa alaihissalam. Saya tutup kuping saya karena sound system ini terlalu menggaung. Saya terganggu berbicara kalau di beberapa momen kalau lihat di YouTube, saya kalau ceramah itu nggak terlalu pusing dengan amplop. Yang paling saya pusing sekali kalau sound system kacau gini. Ya. Jadi kalau mau menjelaskan tentang ini, dari temanya sudah salah, tolong sound systemnya dibagusin supaya macet saya, stres saya dari macet ini hilang. Jadi ibu bapak tidak akan paham tentang siapa Nabi Muhammad kalau tidak paham siapa Nabi Isa. Sekarang saya mau uji dulu ketidakpahamnya ibu bapak terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nama kitab suci orang Islam itu apa? Nama kitab suci orang Yahudi itu apa? Nama kitab suci orang Yahudi itu apa? Taurat. Nama kitab suci orang Kristen apa? Injil. Nabi Isa beragama Kristen atau Islam? Islam. Kitab yang dia bawa namanya Injil. Ada di gereja atau di masjid? Oh ya.
Berarti kita dengan Kristen sama kalau gitu, karena Isa beragama Islam, kitabnya ada di. Tunggu dulu, tadi jangan jadi berubah-berubah. Tunggu dulu, ini kan perspektif. Kalau perspektif, saya mau lihat sejauh mana perspektif cara pandang ibu bapak. Kita mencoba untuk mengkaji secara ilmiah. Belajarlah untuk berpikir cakrawala kita luas, supaya terbukti bahwa al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi, karena perdebatan tentang agama ini selalu meletakkan substansi axiology, etika, logika, estetika. Tidak melibatkan tentang perkara gaib. Enggak ada asumsi dalam membahas tentang sudut pandang perspektif kebenaran. Membahas tentang kebenaran itu harus meletakkan dasar kekuatan ilmiah yang didasari oleh sudut pandang penilaian axiology, etika, logika, estetika. Begitu juga dalam setiap bentangan sejarah, disertasi, temuan harus berdasarkan fakta axiology. Nah, oleh karenanya saya tanya kepada ibu bapak, kitab suci orang Islam apa namanya? Al-Quran. Kitab suci orang Kristen apa namanya? Injil katanya. Kitab suci orang Yahudi, Taurat. Saya bertanya lagi, Isa agamanya Kristen atau Islam? Islam. Kitab suci orang Kristen yang membawa Injil. Mulai pelan. Beginilah watak kita. Beginilah watak karena ketidakpahaman terkait dengan perspektif ilmiah, cara pandang dalam mengkaji sebuah substansi kebenaran secara visual persepsi. Inilah persoalannya, bahwa memang dasar pondasi keislaman kita ini dibangun di atas pondasi yang lemah, sehingga ada kesepakatan antara umat beragama untuk boleh bersolawat di masjid, bersolawat juga di gereja. Karena ada ketidakpahaman, ada ketidaktahuan antara perjalanan sejarah terkait perbedaan antara tugas Al-Masih, tugas Muhammad, tugas Musa. Karena tidak tahu. Jadi ibu bapak sampai hari ini kalau tidak paham tentang dasar itu, makanya jangan heran kalau ada orang Islam yang murtad. Kalau ada orang Islam yang murtad dari Islam karena tidak paham. Begini, kalau terlalu tinggi saya bawa ke bawah lagi. Di Indonesia ini dulu tahun 2009 ada orang tua di Pulau Jawa berpostur tubuh kurus, berkacamata. Dia mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Publik Indonesia digegerkan dengan pengakuan itu. Ada yang percaya, setengah percaya, bahkan tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Lalu dia diundang oleh Metro TV di hadapan orang yang menginterview waktu itu, Mata Najwa. Apakah betul Anda adalah Supriyadi? Ya, saya Supriyadi. Maka diadakan penelitian secara forensik, uji laboratorium forensik. Mayat sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan di Sukamenak ini ada kemarin rangkah manusia yang ditemukan. Setelah dipanggil ahli forensik, ahli patologi, apakah dia diracun atau dia mati karena dianiaya, ini akan ketahuan dari tulang-tulangnya secara forensik. Kalau dalam pembahasan ilmiah disebut dengan studi antropomorfistis, antropos. Diperiksa secara postur tubuh, maka akan ketahuan usianya berapa dari tulang-tulangnya. Ini kecanggihan, kemutakhiran teknologi yang berkembang di akhir zaman. Orang sudah mati puluhan tahun pun akan ketahuan laki-laki atau perempuan, kelaminnya,
tulang-tulangnya akan menunjukkan identitas, background, latar belakang manusia itu. Setelah diuji penelitian beberapa kali, kita mesti tahu, no history, no truths. No truths, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada dapat dipastikan ilmu pengetahuan. Setelah diinterview, ditelusuri dari tulang-tulangnya, dari otot-ototnya, urat-uratnya, latar belakang sejarah, karena sejarah selalu meninggalkan jejak usia. Jadi semua yang kita bicarakan terkait sejarah, semua yang kita bicarakan terkait kebenaran akan berpijak pada fakta sejarah. Silakan Anda berbicara apapun, tapi sejarah nanti akan membuktikan kebenaran itu. Ternyata dia bukanlah Supriyadi. Kalau diukur dari rentang waktu yang begitu jauh, dia bukanlah Supriyadi, karena Supriyadi lahir tahun 20 sekian, dan orang ini secara postur face-nya, dia ini diperkirakan, diprediksikan berusia 60 tahun. Tidak relevan, artinya tidak logik, ditolak. Nah sekarang masa kita tidak bisa berpikir Zakir Naik? Orang Islam mengatakan Zakir Naik itu ahli debat, dia kristolog. Siapa yang pakai istilah kristolog ini di Indonesia? Kristolog itu adalah mata kuliah kependetaan semester 4. Kristolog itu adalah studi pembelajaran terkait eksistensi fisikal daripada Yeshua Hamashiach atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Kok pakai istilah ini seorang kristolog? Loh, kristolog tapi yang dia kutip ayat-ayat Bible. Ayat-ayat Bible itu dikutip lalu dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Kristolog bukan begitu. Kristolog itu adalah orang yang paham Isa Al-Masih mulai dari dia lahir sampai dia bertumbuh, sampai seluruh postur tubuhnya. Karena kristologi itu adalah berbicara tentang physical. Christ itu Yesus, gelar yang ada pada Yesus milik orang Kristen, atau disebut dengan Isa Al-Masih. Isa namanya, Al-Masih adalah turunan sejarah di mana dia hidup. Sedangkan makna Christ itu adalah Mesias menurut Kristen. Yahudi mengatakannya Mesiaka, orang yang ditunggu-tunggu, atau dalam bahasa Ibraninya Adventism, Adventis. Makanya di Kristen itu ada gereja Adventis, gereja Adventis. Gereja Adventis itu gereja yang menanti. Adventis itu artinya menanti. Oh, rupa-rupanya bicara pelan baru bagus-bagus. Gereja Adventis itu menanti. Lagi, gereja Adventis itu, Advent itu artinya penantian. Nah, ini coba dicatat kalau saya terangkan begini. Adventis itu dalam bahasa Ibrani penantian. Jadi mereka belum percaya kalau Isa itu, Yeshua Hamashiach itu sudah datang. Nah, pelan-pelan begini bagus ya. Jadi Al-Masih itu menurut versi Islam, menurut versi Kristen, Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, saya mau coba ikuti tema yang tidak ilmiah ini. Coba tanya yang ketua masjid di sini kan profesor, tanya sama profesor, temanya ini ilmiah enggak? Atau besok cari dosen bahasa, suruh tanya, Islam menolak ketuhanan Yesus, boleh enggak tema ini? Saya rasa bukan cuma dia tolak, dia ludah itu.
penuhanan Isa menurut perspektif Islam. Bagaimana itu? Berarti kita setuju penolakan Islam terhadap ketuhanan Yesus. Itu lebih ilmiah, karena Islam sampai hari ini menolak ketuhanan Yesus. Yang menerima ketuhanan Yesus itu adalah Kristen. Oh, mungkin maksud panitia, sudut pandang Islam memandang ketuhanan itu, ya begitu lebih bagus. Jangan bilang perspektif. Kalau perspektif itu mengakui. Coba panggil dosen bahasa, panggil dosen budaya, panggil dosen sosiologi, ilmu budaya dasar, tanya. Bahkan panggil kepada orang-orang sastra, itu enggak, ditolak semua itu. Makanya saya jelaskan terkait sejarah itu, sejarah tentang istilah nama orang, supaya lebih mudah begini. Dua orang duduk di depan ibu bapak, satu bernama Joko, satu bernama Stephen. Mana dua orang ini yang Amerika? Mana dua orang ini yang Amerika? Stephen. Dua orang duduk, satu namanya Abu Bakar, satu namanya Sugiono. Mana dua orang ini yang Arabian? Abu Bakar. Mana dua orang ini yang Jawa? Indonesia. Karena orang Amerika nggak kenal Indonesia, yang dia tahu Java. Yang akan dikenal dia Indonesia adalah Sugiono. Mana yang lebih identik dengan pemaknaan terhadap pribadi Nabi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Isa Al-Masih. Mana yang lebih percaya kalau Yesus betul-betul Tuhan? Di mana letak kejadian persoalan itu? Kita dituntun untuk belajar antropologi and linguistik. Bahasa akan mendekatkan kita kepada substansi kebenaran itu. Tidak akan pahami apa tentang sebuah sejarah, tidak memahami dan budaya di mana objek yang akan kita bahas itu dalam mengejawantahkan kehidupannya. Jadi kalau kita bahas tentang Isa, harus dekat dengan bahasa Isa. Kita bahas tentang Muhammad, harus dekat dengan bahasa Arab. Kita bicara tentang Nabi Musa, harus dekat dengan bahasa Aramik. Tapi bahasa itu enggak ada lagi, Ustaz. Ada bahasanya keren kan, namanya Hebreu. Dalet hewaw sayid kaf lamet mem nun samek ayin pesade kofrasi simtau, itu abjadnya. Terus bahasa Nabi Musa, itulah bahasa Arab mereka pakai bahasa Aramik karena nenek moyang mereka dari sana. Ibrahim menggunakan bahasa Aram. Dimodernkan bahasa ini, jadilah bahasa Arab. Makanya di kitab Kristen yang tua, terjemahan Bode, tidak ada mengenal istilah shalom, nggak ada. Shalom pas ada, tapi yang ada di situ assalamu alaikum, ada tasdid, assalamu alaikum, ada di dalam Bible Kristen terjemahan 1908, terjemahan Bode. Bahkan bahasa kita Indonesia sehari-hari dipengaruhi secara etimologis konsep Arabian, Arabik, bahasa Arab, orang-orang Arab. Istilah-istilah kita pun istilah-istilah Arab, karena mayoriti penduduk Indonesia beragama. Nabi Isa lebih dekat Arab. Nah, kalau bicara tentang ketuhanan Yesus karena proses penyalibannya di kayu salib, maka studi yang dikedepankan dalam persoalan ini bukan teologis,
Karena persoalan teologis, semua agama secara teologis tidak pernah mengaku salah. Semua agama mengaku benar. Kristen benar, Hindu benar, Buddha benar, Islam benar secara teologis. Maka debatnya jangan debat teologis, debatnya adalah debat antropologi and linguistik. Hadirkan saya kalau mau jadi debat dengan kafir-kafir kemarin itu, innalillahi. Yang tantang saya bukan pendeta dari Amerika, pendeta dari sana itu, dari pinggir-pinggir Indonesia itu. Kasihan kau bikin malu, bahasa saja kau tidak paham. Cuma saya tidak mau terpengaruh karena kafir itu kan binatang. Inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Siapa tu kafir? Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, berarti orang Kristen itu kafir. Kafir derajatnya menurut Al-Qur'an adalah binatang. Ngapain saya mau debat dengan binatang? Kalau dia manusia pasti masuk Islam. Ya kalau kita sombong ya kita mesti berpengetahuan luas. Nggak boleh kita menghajar orang baru kepala kita kosong. Itu bisa-bisa diborgol kita. Ada wireless nggak? Wireless supaya lebih ini saya. Wireless aja, wireless Pak Ketua. Memang nggak bagus nih sound system. Saya di mana-mana kalau berdakwah itu yang paling riskan sekali di barang ini. Dan saya tidak bisa karena saya bukan tenaga kontrak. Kalau tenaga kontrak capai target, asal sudah ceramah bayar pulang. Saya nggak begitu. Saya bukan imanum fi amplopihim. Saya berdakwah punya urusan dengan jamaah dan Allah. Saya tidak akan berhenti sampai dia puas dan dia paham, baru saya pulang. Itu persoalannya. Jadi mesti siapkan memang ini keluar yang kencang, di dalam tidak. Di luar tidak usah bila perlu, di dalam yang penting. Kita mau dengar fit pecah supaya enak saya bicara. Coba nonton di YouTube, bukan baru satu kali saya marah-marah gara-gara di Batam itu puluhan ribu saya stop gara-gara sound system kacau. Berhenti saya, pulang. Bukan kejar target, ini mau ceramah supaya umat paham. Jangan nanti salah terima, kenapa bicara begini? Pendakwa lagi yang disalahkan. Mengikuti tema saya ikuti tema dulu. Begini ya temanya, tapi sambil dengar ya. Ini Isa dari latar belakang pribadi, fakta kelahiran sampai dia bertumbuh dewasa. Tidak ada kitab yang lebih sempurna menceritakan itu kecuali Al-Quran. Simpan dulu tuh Al-Quran. Lalu mengapa Kristen mengklaim bahwa Isa itu adalah Yesus? Sampai hari ini bertumbuh dalam pikiran umat Islam. Kitab suci Kristen itu adalah Injil. Nabi Isa itu diidentikan Allah, bukan oleh orang Islam dan Kristen. Perhatikan baik-baik. Orang Islam mengidentikan kitab suci Kristen dengan Injil. Allah mengidentikan Isa dengan Injil. Yang kedua, Isa diidentikan oleh Allah dengan Islam. Untuk apa posisi Isa dalam Islam? Posisi Isa dalam Islam mempersiapkan Nabi yang akan datang 576 tahun nanti. Paham kira-kira? Mana buktinya? Quran surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Itu buktinya bahwa Isa sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mengatakan, mempersiapkan sekaligus jalan bagi datangnya laki-laki mulia, Sayyidul Anbiya, penyempurna
kitab para nabi. Tahu semua nabi yang diutus tidak ada yang sukses. Inilah kebanggaan kita umat Islam. Coba, ada berapa jumlah Nabi Adam? Nggak ada umatnya, pengikutnya, nggak ada. Ada berapa jumlah pengikut Ibrahim? Hanya anak cucunya, dapat dihitung dengan jari. Ada berapa jumlah Moses alaihissalam? Cuma 12 kasta, 12 suku. Ada berapa jumlah? Hanya 12 orang. Itu hitung di kayu salib, 4 lari ke dalam gua, tidur selama 309 tahun bersama seekor anjing. Mereka keluar dalam prediksi matematika Quran 309 tahun peristiwa itu, dan bendera Islam pada abad yang kelima. Cocok nggak dalam prediksi matematikanya? Cocok tidak? Dalam prediksi matematikanya? Jangan dipaksakan, sudah begini cocok. Sudah disampaikan tuh bahwa sama dengan tadi, bahwa akan datang 576 tahun nanti seorang yang bernama Ahmad yang kita nabikan hari ini. Tadinya Muhammad ini nggak sampai ke Indonesia. Isa Al-Masih apalagi. Lalu berangsur-angsur Allah turunkan sabda firman-Nya itu pelan-pelan di langit yang paling rendah, bumi. Maka tersusun kitab-kitab ini sehingga tidak ada satu ahli di dunia ini yang dapat membuktikan kitab yang dibawa oleh para nabi termasuk Injil. Ada kira-kira profesor Kristen dan Islam buktikan sama saya kitab Injil yang asli. Saya ini kan ceramah paling vokal di Indonesia. Mana profesor Kristen dan Islam yang bisa membuktikan sama saya kitab Injil yang asli dengan bahasa yang disampaikan Al-Masih? Kalau Al-Quran ada enggak? Sampai hari ini bukti autentikasi keaslian daripada Al-Quran terbukti sebagai mushaf. Injil itu tidak ada satu manusia di dunia yang mampu membuktikan keasliannya. Kenapa? Apa persoalannya? Isa ibnu Maryam Rahulillahi wa kalimatullah. Karena Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dia adalah kalimat Allah. Dia dilahirkan dengan cara spektakuler. Allah memperlengkapi Al-Masih dari ujung rambut sampai telapak kaki dengan segala bentuk mukjizat. Maka tanpa dia menyampaikan kalimat-kalimatul Quran, Isa sudah dapat dipercaya karena mukjizat yang dia nyatakan. Orang beriman kepada Allah karena mukjizat. Makanya pengikut Nabi Isa kebanyakan orang-orang yang sudah kadaluarsa BPJS-nya. Bahkan dalam kisah orang yang sudah mati pun diambil tanah oleh Al-Masih, diseka di wajahnya, bangkit. Keagungan kebesaran setiap talents, bakat yang diberikan Allah kepada para nabi. Kafir kenapa enggak punya mukjizat? Karena sampaikan langsung oleh para nabi sudah terbukukan. Jadi orang tidak bertarung lagi dengan mukjizat. Orang bertarung dengan kebesaran intelektual. Zaman Muhammad memasuki zaman intelektual.
Maka peristiwa sejarah itu terbukukan. Itu yang namanya Al-Quran. Bukan bukunya umat Islam. Al-Quran itu adalah kitab bagi semua manusia. Hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Begitu belajar teologi Islam. Pisahkan, hormat kita hormat, mengakui jangan. Nah, selama ini kita bukan cuma hormat, mengakui, makanya banjir karena bersolawat di dalam gereja tidak paham. Ibu bapak jangan ketawa, ibu bapak juga tidak paham tadi. Sama. Iya ya, Kristen kan Isa, Muhammad kan Islam, Injil kan Nabi Isa. Di Kristen itu bukan Injil, kitab buatan tangan para filsuf. Injil yang saya baca tadi. Makanya Isa dihadirkan oleh Allah dengan cara yang spektakuler, dengan cara mujizat. Datang di tengah Bani Israel tanpa proses biologis, tanpa konotasi seks, hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Tugasnya cuma satu Nabi Isa itu. Apa itu? Memperkenalkan dirinya sebagai Nabi terakhir Bani Israel, dan sekaligus tugas paling utama mempersiapkan jalan bagi datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal 30 juz di sini? Ada nabi lain di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang? Ada. Panggil ahli tafsir, buka semua kitab, buka tulisan Al-Quran. Ada enggak nabi lain memberi sinyalemen akan datang Nabi Muhammad secara to the point? Ada. Satu-satunya nabi di dalam Al-Quran. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa basyiran bi Rasulil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. As-Saff ayat yang ke-6 yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa. Tapi sebelum Nabi Muhammad datang, Isa sudah mengatakan, memproklamirkan sekaligus di hadapan ahli kitab orang Yahudi bahwa dia adalah Muslim. Ausani bi sholati wa zakati madum tuhaya, kata Nabi Isa. Surat ibunya Maryam tertulis ini dalam kitab suci Al-Quran. Isa berkata, qala ini Abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ausani bi sholati wa zakati madum tuhaya. Isa berkata, saya hamba Allah yang diutus tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, Taurat. Itu dalam surat As-Saff. Tapi dalam surat Maryam, Isa berkata, ausoni bi sholati, Allah perintahkan saya mendirikan solat, wa zakati, membayar zakat, madum tuhaya, sepanjang umurku. Tadi ibu bapak bilang Injil ada di gereja. Saya tanya, Isa orang Islam? Iya katanya. Ada yang Kristen juga ngomong gitu. Nah sekarang Isa mengatakan dalam Al-Quran, bukan dalam Bible, dalam perspektif Quran, adalah orang surat Maryam ayat 30 dan 31. Di ayat 31 Isa katakan, Allah perintahkan saya sholat. Ini umur berapa Isa? Usia 1 menit keluar dari rahim Maryam, ibunya. Yahudi periksa syair Tenak, Torah Nebiim Ketubim, atau yang dipakai Yahudi sekarang bukan Taurat, kitab Talmud. Dia buka di Talmud, oh iya betul, ini firman. Enggak jadi mereka rajam ibunya, padahal mereka memang mau rajam ibunya. Situasi mahkamah agama pada waktu itu bernama Kayafas.
Herodes adalah raja di Yehuda, wali kotanya Pontius Pilatus, pimpinan pasukannya Franciscus Demetrius. Jadi Isa tidak disalib. Kalau Isa disalib, kita akan menuntut keterangan Bible Kristen. Pada jam 9 pagi, langit gelap gulita, bait Tuhan terbelah dua. Orang yang sudah mati bangkit dari dalam kubur. Diterangkan oleh Bible Matius. Lukas ada, Yohanes ada, Markus pun ada. Keterangan secara teori Bible Kristen. Nah, sekarang kita tanya, di mana tugu peringatan tentang terbelahnya tanah dan kuburan orang-orang yang mati itu di Yerusalem? Karena setiap peristiwa besar pasti menggunakan untuk mengingat peristiwa bersejarah, dibangun monumen. Mana monumennya sampai hari ini? Dan apa makna daripada Golgota, Bukit Tengkorak? Bukit Tengkorak, tempat penyaliban Al-Masih, bukanlah sifat dari sistem pemerintahan Yahudi, tapi sifat daripada pemerintahan Romawi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran berat, berulang-ulang melakukan kejahatan, sudah dicap oleh pemerintah sebagai residivus, maka hukuman beratnya adalah crucifixion, disalib. Nah, di mana bukit itu, di mana salib itu sampai hari ini? Di mana kira-kira? Ada enggak kira-kira? Dengan logika sederhana begini, kalau betul Yesus itu disalib, yang pertama-tama beragama Kristen, yakin 1000% saya, bukan orang Amerika, apalagi orang Indonesia. Yang pertama-tama akan percaya Yesus itu Tuhan dalam perspektif Yahudi, pasti orang Yahudi. Bagi lebih mudah, terlalu tinggi barangkali ya, berkawal lagi. Kalau kita bicara tentang Sudirman, identik dengan apa? Sudirman, Jenderal Sudirman, identik dengan tentara. Kalau kita bicara tentang Siliwangi, Kerajaan Sunda Empire. Kalau kita bicara tentang Gajah Mada, identik dengan. Saya sudah jelaskan dari awal secara linguistik bahasanya, bahwa dua orang diperhadapkan, Joko dan Stephen, lebih identik Amerika adalah Stephen. Jadi maksud saya begini, ibu bapak harus belajar ini. Ini cara debat, bukan petik-petik ayat dibanding-bandingkan. Itu debat orang awam, tidak terpelajar. Itu debat orang awam di pinggir-pinggir toko pun bisa. Sama dengan ibu bapak Muslim bertanya sama saya, andaikan saya pendeta, andaikan saya belum masuk Islam, ibu bapak bertanya sama saya sudah tahu, saya bisa jawab dengan gampang. Pak Yahya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia disalib? Pertanyaan paling konyol, paling mudah sekali dibantah oleh pendeta. Itu gampang sekali jawab. Pendeta akan menjawab, yang kami orang Kristen Tuhan kan bukan kemanusiaan yang terhina dan disalib itu, tetapi keilahian yang bersembunyi di balik manusia Yesus. You mau jawab apa lagi? Itu otak saya yang saya tanamkan dulu kepada pendeta-pendeta. Begini kalau menyaut, begini kalau menjawab. Nah, maka bagaimana supaya meruntuhkannya itu? Ibu bapak punya kemampuan bahasa dan kemampuan filsafat yang kuat. Karena Kristen itu agama filsafat, mampu meruntuhkannya orang-orang filsafat. Filsafat lawan dengan filsafat. Sekali berjakir naik saja masih mengakui bahwa Yesus itu Isa. Jadi ibu bapak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, karena sudah kelamaan juga nunggu. Kalau betul dia Tuhan, perspektif orang Yahudi secara tajam visual melihat, oh ini Tuhan ya. Karena dikisahkan dalam Bible Kristen, tanah terbelah dua, orang mati bangkit. Berarti yang lebih dulu beragama Kristen pada waktu itu percaya kepada penuhanan diri Al-Masih adalah orang Yahudi. Nah, besok pagi
beli tiket ke Israel kurang lebih 84 juta sekarang. Terbang ke sana, tanyakan sama saya Yusuf, imam yang ada di Masjidil Aqsa, kira-kira di mana imam kuburan tempat Yesus disalib? Kalau ada tolong foto kasih tunjuk ke saya. Hanya ada tuh Via Dolorosa. Via Dolorosa itu adalah jalan salib. Bayangkan Nabi Muhammad dengan Al-Masih saja jaraknya 576 tahun. Al-Masih lahir 6 sebelum Masehi, Ahmad lahir 20 April 571. Darah di dinding itu masih ada. Omong kosong apa ini? Yahudi tikam biri-biri, Yahudi lempar di tembok itu, Yahudi tipu. Saya dengan Prof. Dr. Willy Lolowang pernah mengadakan sebuah penelitian ke sana untuk mengambil program Magister Teologi, dan beliau katakan pulang kita. Kenapa? Ditanya mana kitab Injil, kata Yahudi disimpan ke dalam gua di dasar laut mati. Nah, dasar laut mati itu kan buku yang ditulis oleh Barbara Tyrings. Karena Barbara Tyrings ini guru besar di Universitas Sydney Australia, mengadakan penelitian The Dead Sea Scrolls terkait dengan naskah laut mati. Dan Barbara Tyrings mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Jadi kata orang Yahudi, Injil yang asli disimpan ke dalam dasar laut mati. Dasar laut mati, tidak ada manusia yang mampu untuk diving. Prof. Wilola sudah pulang kita, ya. Kenapa Prof? Udahlah, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu, apalagi kita dua. Beruntung kita beragama Islam ini, apalagi saya dan keluarga. Qad aflahal mu'minun. Beruntung kita beragama Islam. Dan saya beragama Islam bukan karena orang Islam, bukan. Saya dan keluarga beragama Islam karena lebih paham daripada ibu bapak terkait Islam. Saya punya pemahaman dua yang kuat. Di sana saya tahu bohong, di sini saya tahu benar. Ibu bapak cuma tahu benar, tidak tahu bohongnya di sana. Sehingga mudah untuk kerjasama, kan begitu. Solawat-solawatan. Setelah sudah banjir, Anies yang dituduh. Padahal banjir ini karena kiai menuntun santri-santrinya masuk ke dalam gereja. Solawat di masjid sudah ada kesepakatan, toleransi kebablasan. Apalagi di era Jokowi begini, kepala besar dia. Padahal tidak ada sumbangsi orang-orang kafir bagi negara ini, nggak ada yang memberikan macam-macam aneka sumbangsi pemikiran, sumbangsi intelektual, bahkan sumbangsi finansial. Orang Islam per tahun itu berapa? 200 lebih miliar. Orang mukmin melaksanakan ibadah umroh, belum lagi nominal triliun mereka berhaji. Kafir ada berikan apa? Pelihara babi. 300.000 lebih babi mati di Medan kemarin, running text TV One, kena kolera. Kafir itu mengancam. Kakak saya di Manado, perempuan, pembina mualaf, jualan sembako di pasar. Dia bilang sama saya, "Dek, tolong ceramahkan." Di samping jualannya, orang jual kepala anjing, kepala babi, daging anjing, daging babi, daging ular, daging tikus. Makanya kami tegas dalam garis kebenaran itu. Bukan dasar benci kepada kafir, bukan. Sayang supaya dia masuk Islam, tapi jangan semua, karena kalau sudah semua nanti tidak ada yang di neraka. Jangan ibu bapak bilang Isa itu kitabnya di gereja, jangan. Yang saya sampaikan tadi itu Injil semua, itu versinya Injil. Mendapatkan kisah tentang Musa di Al-Quran itu Taurat. Apalagi Taurat. Kalau saya bicara Injil, Injil itu bukan kitab, bukan buku. Injil itu diteteskan Allah ke dalam lisan Nabi Isa. Makanya Yahudi kaget, loh, anak baru lahir, baru 1 menit, baru potong pusar dari ibunya, sudah ngomong.
Karena Yahudi kepala batu, Yahudi bilang kita pulang. Ayo Saduki. Karena ada 4 kelompok yang hidup di tengah-tengah Yahudi. Saduki, Parisi, Mayusi, dan Yahudi. Yang keras menentang keluarga Maryam ini adalah Saduki dan Yahudi. Kata Yahudi, sudah Ki, kita pulang. Oke Dik. Karena kaget, niatnya mau merajam ibunya karena hamil tanpa suami, gagal. Maryam ini sebelum Isa lahir babak belur, dihina oleh masyarakat di kampungnya. Lari dia, tinggal di bawah pelepah kurma. Tengah malam datang Rohul Kudus panggil, Maryam, Yam, Maryam, pulanglah. Siapa engkau? Saya adalah Rohul Kudus, malaikat pembawa wahyu, Jibril alaihissalam. Pulang Maryam. Label daripada kisah ini identik dengan kisah Islam. Itu yang saya pelajari di sana. Makanya pulang ke Indonesia saya niatnya kuat sekali, 1000% akan masuk Islam. Bukan seperti pendapat kebanyakan mualaf selama ini. Saya masuk Islam karena mimpi Nabi Muhammad, gagah orangnya. Ujung-ujungnya kotak amal kau datang ke masjid. Yang kau sampaikan pengeluhan terus. Saya diusir keluarga, saya dianiaya keluarga. Niatnya bukan masuk Islam, minta dijamin oleh orang Islam. Di dalam Islam ini enggak ada juru selamat, cari selamat masing-masing, goblok. Makanya kalau goblok, otak tumpul, hidup miskin, jangan masuk Islam. Islam ini bukan agama pelarian. Allah panggil orang kafir masuk Islam untuk menegakkan Islam. Tapi kan ada yang masuk Islam tuh mualaf ya. Saya bukan mualaf, saya muhtadin. Masuk Islam cuma mau kawin, tidak puas di Islam, diuji dengan bencana hidup, diuji dengan ujian hidup yang berat, balik lagi ke agama Kristen. Nila setitik rusak susu sebelah. Jadi kita yang masuk Islam begini dianggap lemah. Oh, kalau namanya mualaf, udahlah, paling nggak ngerti apa-apa. Oh, tunggu dulu, ini bukan mualaf. Buktinya ibu bapak saya tanya malah nggak paham. Selama ini kalau bilang Isa gereja, Injil gereja. Saya tanya tadi di Al-Quran yang menjelaskan bahwa Isa sholat. Kalau orang sholat, Islam atau Kristen? Islam. Nah, kenapa selama ini kita menghubungkan Isa ke sana? Suruh kiai dan ustaz-ustaz jelaskan itu, jangan disembunyikan. Bukan disembunyikan, memang tidak tahu juga. Nah, makanya setiap ustaz-ustaz itu saling bantu, mendorong. Kalau bicara soal kafir, jangan diambil, itu bidang saya. Tuh amplop dibagi-bagi. Ya. Kalau bicara soal amalan, hadis, tanya sama UAS. Ada lagi yang lebih 500 barangkali IQ-nya, tuh muda yang di Bekasi. Siapa dia? Adi Hidayat. Sampai titik-titik angka dari ayat dan hadis qudsi segala macam hadis Bukhari Muslim, sampai titik ayat titik komanya, nomor hadis, nomor hadis qudsi itu kepala. Habis heran saya, orang Islam memang nggak heran saya, orang Islam kemampuan keilmuan mereka itu masa IQ-nya bersih karena konsumsi dan cerinya makanannya bersih, tersaring dalam tubuh disertai dengan cahaya Islam itu, tambah cerdas. Ya begini-gini nih. Ini juga sudah diberi ilmu melimpah ruah sampai sudah tua jadi ulama. Innalillahi, panas setahun, lempar handuk, menyerah jadi umaro. Itu makanya Allah panggil sini, kau Yahya keluar dari kafir masuk Islam, jelaskan. Nggak boleh. Kalau ada orang Kristen bilang itu Yesus kan Isa, enggak, Yesus lakum dinukum waliyadin, itu kan Tuhan kamu, tapi Isa Nabi kami. Saya sudah nonton Jakin naik debat, saya sudah nonton dia debat dengan William Kimball, dia masih mengakui bahwa Yesus itu Isa. Kalau saya langsung cut, Yesus bukan Isa. Joni di Bekasi pasti beda dengan Joni di Cilenyi. Diuji secara forensik, diuji secara
antropomorfistis. Debatnya bukan debat teologis, debat antropomorfistis. Kenapa? Karena satu manusia dituhankan, satu manusia dinabikan. Dalam falsafah keimanan saya, lebih baik salah menabikan orang, pertama baik, inilah perlu saya jelas, menabikan orang daripada salah mentuhankan orang menjadi Tuhan. Lebih baik salah menabikan orang menjadi nabi daripada salah mentuhankan orang menjadi Tuhan. Itu nggak ada ampun. Itu namanya musyrik, mempersekutukan Allah. Coba banyak saudara kita yang kemarin-kemarin ikut Lia Edan, siapa yang pemain badminton itu, Ahmad Musadek, ada juga di Cilenyi Sayuti, tukang pangkas rambut. Salah menabikan orang, tapi akhirnya kan ngaku satu-satu pulang lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dosa musyrik itu, tapi yang musyrik itu dosa besar yang tidak ada ampun, menjadikan makhluk dan benda Tuhan selain Allah. Nah, itu. Makanya beruntung kita beragama Islam, masuk surga kita. Di dalam Quran surah Al-A'la kan jelas, qad aflahal man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hasala fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Selalu melibatkan nabi-nabi sebelum beliau. Karena memang nabi-nabi inilah yang membawa kitab, tapi yang merekamnya dengan telinga dan menuliskannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Muhammad datang, Isa sudah mengatakan akan datang Nabi Muhammad. Al-Quran berarti menunjukkan sudah ada, tapi nabinya belum ada. Tapi belum, Ustaz. Buktinya kan Al-Quran itu dibawa Nabi Muhammad. Kalau belum, yang disampaikan Isa yang saya sebut tadi, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Belum. Tapi sampai sekarang kan ada di Al-Quran. Sampai sekarang kan ada itu dalam Al-Quran. Berarti Isa sudah datang menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad belum datang. Kehebatan Nabi Muhammad di sini justru. Peristiwa 576 tahun yang tidak ada satu profesor di dunia, arkeolog pun tidak menemukannya, bibliolog pun tidak menemukannya, teolog pun tidak menemukannya, filsuf tidak menemukannya. Justru dia turun kepada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan formal di Gua Hira pada malam bertahanut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki dari kampung, penggembala kambing domba, diberikan rahasia ratusan ribu tahun sebelum beliau datang. Diteteskan oleh Allah dalam hikmahnya, Rasulullah menyampaikannya, kemudian tercatat sampai hari ini dalam istilah kitab namanya Holy Quran. Sedangkan Bible yang dipegang Kristen itu 200 tahun sudah diangkat Nabi Isa, barulah kitab itu muncul. Innalillahi. Ibu bapak bilang Injil. Omong kosong semua di situ. Bukan Injil itu, nggak ada Injil. Jadi biasa saja, silakan. Lebih jujur orang Hindu dan Buddha. Hindu menyembah apa itu? Dewa Wisnu dan lain sebagainya. Buddha menyembah dewa buncit itu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang di patung-patung itu lebih jujur. Ini satu sudah jelas-jelas menyembah manusia, pura-pura. Setiap dibilang kafir marah. Ya, padahal sudah jelas-jelas kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa adalah Tuhan selain Allah. Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, jadi ibu bapak mesti camkan baik-baik itu bahwa orang Islam menolak kepenuhanan terhadap diri Yesus Kristus sebagai Tuhan. Penuhanan terhadap diri Al-Masih apalagi. Sedangkan Yesus aja ditolak, apalagi Al-Masih. Makanya Isa ngomong dalam Matius 15 ayat 24, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel.
Untuk lebih jelasnya kan ayat-ayat itu banyak sekali, termasuk Markus 23 ayat 9. Yesus menjawab, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Makna filosofis teologis Bapa dalam pemaknaan teologi Kristen, Bapa itu artinya Allah. Berarti kalau Yesus yang berkata, termasuk dirinya, karena Dia waktu itu ada di dunia. Kalau debat dengan pendeta, saya mau tanya, Yesus, kau yakin Tuhan? Iya. Kalau Bapa yang mana? Oh, Bapa kan di surga. Oke. Yesus Tuhan ya? Yesus nggak pernah sanggah? Nggak. Dia nggak pernah menolak dia Tuhan? Nggak. Coba kau baca Markus 23 ayat 9. Jawab Yesus, aku diutus. Matius 24. Yang Markus 23 ayat 9, jawab Yesus, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, Dia yang di surga. Nah, berarti termasuk Yesus Tuhan atau bukan? Di sini dia akan marah setengah mati sama saya itu. Karena yang mengatakan itu adalah Yesus. Jangan mengutakan seorang pun di dunia Bapa. Bapa itu artinya Allah, artinya Tuhan. Termasuk dirinya berarti. Karena dia ada di dunia. Orang Cina yang di Jakarta itu banyak yang orang Katolik, dia bertanya-tanya kepada pastor pendeta dalam pengakuan iman rasuli itu, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dia mengucapkan Allah itu kan tanpa lam tasdid, jadi menyebutnya Allah. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa. Kalau duduk di sebelah kanan, sekarang dikatakan dia di dunia manusia, nanti di surga dia Tuhan. Tapi sampai di surga duduknya di sebelah kanan. Jokowi selalu duduk di tengah, Pak Maruf di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu wakil atau presiden? Wakil. Malaikat wakil atau presiden? Malaikat wakil. Nabi-nabi wakil. Anggota kabinet wakil, pembantu presiden. Begitu juga dalam teokrasi, theos and krator, pemerintahan Allah, pemerintahan Tuhan. Wakil-wakilnya nabi-nabi dan para malaikat. Begitu dalam struktur teokrasi sampai kepada demokrasi. Theos and krator. Begitu kan? Sifat kepemimpinan itu selalu di tengah. Ditampuk kepemimpinan. Kalau di mobilnya RI 1, Maruf Amin RI 2. Nah, dia sampai di sana tetap di sebelah kanan, bukan di tengah-tengah. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, di sana nanti jadi Tuhan lagi. Tuhan mana lagi? Yang lalu Bapa ini siapa? Bapa ini adalah Allah Subhanahu. Robah lagi itu pengakuan itu. Dari dulu saya sudah protes, robah itu, nggak mau dirobah. Akhirnya saya masuk Islam, saya hantam kalian. Itu kan begitu. Orang Katolik dengar, dia turun dari lantai 15. Ini pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada banyak pendeta dan mereka tak bisa jawab, Ustaz. Sekarang saya sudah mendapat penjelasannya. Berarti Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan saya Islamkan di Indonesia ini. Orang masuk Islam. Jangan mengislamkan orang sudah Islam. Dikit-dikit bidah kafir kepada sesama Muslim. Kalau ente berani sama kafir, jangan sama Muslim. Itu cuma memusatkan perhatian kafir supaya mudah menghancurkan Islam. Mau NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, maju sama-sama. Semua Muslim benar. Bajingan di terminal sana pun tidak sholat, insya Allah tetap. Itulah kurang jelas ya. InsyaAllah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Ini sudah jam 10. Saya memang agak terlambat tadi. Mudah-mudahan pulang ini sudah enggak macet. Masih ada besok jadwal lagi tanggal 24. Saya masih ada jadwal di Depok. 27 berangkat menuju Aceh, Lok Sumawe. Jadi saya ini keliling-keliling, ada waktu bisa bersilaturahmi di Bandung lagi. Amin ya. InsyaAllah di bulan
mau apa namanya Ramadan, mudah-mudahan ini jadi bagus, sudah mau habis. Oh, paham saudara saya, paham. Nggak mau lagi saya kesini. Ya, saya begitu orangnya. Kenapa sudah terakhir baru bagus? Nggak mau lagi saya kesini. Ngambek saya. Waktu bagi saya mencari amal. Makanya saya suka berdakwah, karena saya mau bayar dosa-dosa saya di Kapir. Semaksimal mungkin saya jelaskan jamaah paham. Karena lepas dari masjid ini ibarat domba dilepas di tengah hutan. Di luar sana banyak serigala yang menunggu, baik serigala kafir maupun serigala munafik. Jadi saya tanamkan betul-betul sifat fanatis radikal itu, supaya begitu ditantang bisa menjawab, karena kepala kita terisi setiap pulang pengajian. Datang ustaz-ustaz lain, bukan tidak penting ilmunya, tapi ilmu yang paling penting sekarang adalah membendung gerakan kafir dan munafik. Coba lihat di mana-mana kafir itu sombong sekali, gantung spanduk besar-besar. Ini saya nggak berani mereka gantung di Surabaya, di kota apa ini? Apa itu? Jakarta. Yang ada pendeta Yesaya, pakai doktor besar-besar lagi, hasil dari murtad dari Pulau Jawa, masuk Islam jadi pendeta. Tapi kita mayoritas Muslim nggak berani gantung spanduk saya. Memang betul-betul kita ini sedang ditindas. Kita mayoritas Muslim. Coba bikin sekali Kota Bandung, pendakwanya Ustadz Yahya Waloni bikin besar-besar di Kota Bandung, tablik akbar. Kalau bisa, nggak berani pasti yang protes bukan orang kafir. Yang datang, Waalaikum, sudahlah. Mohon maaf mohon maaf Kang, mohon maaf Bu, mohon maaf Nyai, apa spanduk itu tolong diturunin. Bapak Muslim, alhamdulillah. Oh sudahlah, berarti sudah habis makan tai semua ini. Ya, yang akan disorong orang Islam juga, pasti berkelahi, diadu domba sama-sama Muslim. Ini persoalan yang berat yang kita hadapi sekarang. Mengadu domba antar sama Muslim. Diperkuat basic keislaman kita, dan yang paling penting menurut saya, jagalah persatuan ukhuwah Islamiyah. Dari sudut pandang politik, perspektif politik, hanya ada satu partai yang masih kuat dengan kita, PKS. Yang lain daripada itu bukan begitu, enggak. Ya memang betul. Coba antum berdiri, mana partai Islam yang masih konsisten dengan Islam? Ada kira-kira Pak? Ada kira-kira selain PKS ada? Ada. PKB apa? Coba ulang. Nggak ada. Yang masih konsisten dengan umat Islam adalah PKS. Coba bersatu kita menangkan PKS. Allahu Akbar. Coblos PKS. Semua kita sepakat. Ya iya, memang saat ceramah begini di mana-mana, biarkan presidennya PKS. Kalau enggak kita begini terus keadaannya. Munafik muncul. Ada tadi ibu-ibu bertanya, Ustaz, istrinya Gus Dur bilang nggak apa-apa nggak berjilbab. Innalillahi. Udah jangan dengar, dia sudah mau mati itu, nggak usah dengar. Bu, jilbab itu wajib mau pakai, tapi jangan ikut seperti keluarga Gus Dur itu yang setengah tiang. Jilbab itu harus penuh, bila perlu pakai cadar. Tapi nggak usah lah mau pakai cadar atau tidak, pokoknya berjilbab. Nggak usah dipeduliin itu orang sudah mau mati, saya bilang nggak usah dengar. Itu orang sudah cacat, sudah lumpuh segala macam. Jadi nggak usah dengar yang begitu. Jilbab itu adalah wajib bagi seorang muslimah. Istri saya baru masuk, lewat di depan gereja, orang menangis pulang. Saya tanya kenapa? Itu ibu-ibu Kristen berteriak, awas ada malaikat mau terbang. Karena dia sudah mengenakan jilbab, sudah masuk Islam. Tidak gampang mau jadi baik itu.
banyak pengorbanan, fitnah, caci maki yang harus kita terima. Ya, saya kira perbedaan antara fakta teologis dari sudut pandang eksegesi terkait dengan tema yang diberikan, bahwa sudah jelas Al-Quran sebagai referensi kitabnya, teorinya, tapi pembenaran sejarahnya itu dibuktikan dengan persoalan forensik, bahwa Isa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Isa. Mulai malam ini stop lagi mengatakan Injil, katakan saja Bible Kristen. Gak usah menyebut Injil, karena semua rangkuman kitab para nabi tersusun dalam kitab suci Al-Quran. Insya Allah kalau ada waktu nanti bulan Ramadan akan saya ungkapkan menguak rahasia diturunkannya kitab-kitab samawi. Karena di bulan Ramadan itulah Allah lembaran kitab para nabi. Ramadan pertama Allah turunkan Suhuf Ibrahim, malam ke-6 Ramadan 700 tahun setelah Suhuf Ibrahim Allah turunkan Taurat Musa. Setelah Taurat Musa malam ke-12 Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Zabur Daud. Setelah Zabur Daud Allah turunkan 1200 tahun malam ke-18 Injil Gospel. Dan setelah Injil Allah turunkan 620 tahun kemudian menyempurnakan semua kitab ini, disempurnakan dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu disebut dengan Al-Quran, hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Terkait dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran secara tematis, secara kontekstualis, diturunkan oleh Allah pada nuzulul Quran 17 Ramadan. Saya kira sudah cukup jelas. Dan untuk membuktikan apa yang saya ucapkan ini secara ilmiah, ada buku saya tadi dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Setidaknya ibu bapak bisa buktikan dari situ perbandingan kebohongan Bible Kristen yang kemudian diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Karena kitab Al-Quran itu bukan kitab pembanding, tapi Al-Quran adalah kitab yang meluruskan. Al-Quran tidak bertindak sebagai pembanding. Jadi perhatikan baik-baik, kalau ada debat Kristen copot ayat, banding sini banding sana, itu bukan debat ahli, bukan debat ahli. Saya kalau jadi debat, mengapa pendeta-pendeta saya tantang satu Indonesia tidak berani? Karena mereka sudah tahu, kemampuan penguasaan ilmiah. Kita akan kupas Isa dan Maryam itu mulai dari ujung kukunya sampai genetik, secara genetika kita akan bongkar semua itu kalau sampai jadi debat. Baru sampai kepada fakta sejarah, di mana, kemana dan bagaimana Isa itu, dari mana dia berasal, kemana dia pergi, bagaimana dia mengejawantahkan Injil itu. Nah, ini saya mau minta penjelasan dari tiap pendeta. Kalau nggak mampu saya yang jelaskan. Saya akan lihat nanti seberapa banyak orang Kristen yang ada hadir, insya Allah. Makanya saya minta di Istora Senayan Jakarta, dari tiap provinsi 5 atau 10 pendeta diutus. Kita bertarung secara terbuka. Jangan pakai Facebook. Ini orang goblok buta huruf jadi profesor di YouTube itu, ngomong sendiri seperti orang gila. Ayah ya walau ni itu begini-begini, cuma berani di sini, ditantang nggak berani datang secara face to face. Datang ke Istora, bikin debat Kristen lawan Islam. Saya nggak perlu pendamping, saya ahli di bidang itu. Kumpulkan saja semua pendeta, saya sendiri melawan. Saya nggak akan bawa satu lembar pun kertas begini, nggak akan bawa. Kau bawa saja kitabmu itu satu kontainer, saya tunggu. Ya, saya hafal semua letak-letaknya itu. Saya nggak akan bawa satu lembar kertas pun. Saya bawa otak di kepala saya. Yang penting depan begini ada kopi, aman saya itu. Kalau laki-laki jangan pakai itu, apa namanya? YouTube atau apa itu. Lawan, bertarung secara sehat. Lapor ke Majelis Ulama Indonesia. Pak Majelis Ulama, kami sudah bosan dengar Yahya punya omong kosong itu. Jadi kami mau tantang dia, bikin debat terbuka. Di mana? Istora. Nah, itu hadirkan debat ilmiah. Baru ibu bapak akan lihat itu betul-betul menjadi peradaban yang memalukan itu. Turun 5-10 pendeta datang debat, sanggah apa yang saya ucapkan ini. Kalau dia bisa sanggah,
Paling dia cuma bicara di televisi itu derma, perpuluhan, Yesus mati karena menebus dosa-dosa. Supaya runtuh hati orang Kristen, dituntun dengan lagu. Kalau sudah menyanyi pasti hati hancur. Anda di Amerika 2 minggu dengar lagu dangdut pasti nangis. Ingat kampung. Apalagi bunyi seruling Sunda, lagu-lagu Sunda. Allahu Akbar. Begitulah gereja buat untuk mengelabui dongeng, tale plus superstition becomes nonsense. Isi omong kosong daripada Bible itu dibuatlah lirik lagu, seolah-olah orang mati tersalib, padahal nggak ada penyaliban di sana. Omong kosong semua itu. Yang tersalib itu Yudas Iskariot, Barsabas, penjahat kelas kakap yang disalib di bukit Golgota. Tengkoraknya sampai sekarang itu tengkorak Barnabas dan Barsabas, 2 penjahat kelas kakap yang dieksekusi mati oleh Romawi. Bukan Al-Masih. Al-Masih diangkat di langit keempat, Nabi yang paling mulia, Nabi yang mempersilakan jalan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Saya akan kembali bersama anak istri. Kami kejebak macet tadi, mohon maaf, tapi jamaah masih sabar menunggu. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas